Oke, kita ke Pak Nanang Ruhyat dari Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nanang Ruhyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nanang boleh juga tadi memberikan komentar tentang kosmologi Islam dan juga hari ini tentang gelombang cinta, yakni aku tahu apa yang kau rasakan. Silakan Pak Nanang Ruhyat. Baik, terima kasih Pak Akar. Sebenarnya ada hal yang menggelitik saya yang sampai saat ini belum terpecahkan gitu ya. Terkait dengan sains dan spiritual yang disampaikan tadi oleh pembicara profesor yang ada yang terhormat. Sains dan spiritual itu. Nah ini dua yang berbeda karena yang satu kaitannya dengan dunia dengan penciptaannya, yang satu yang sifatnya ketuhanan. Ya, yang ini perlu ada kajian yang mendalam. Di Al-Quran yang saya baca, kalau mengenai tentang ilmu pengetahuan, itu sifatnya jangan langsung dipercaya, karena itu merupakan asumsi dari si ilmuwan tersebut. Nah, itu yang saya dapat. Sehingga seorang sains yang menerapkan teori-teori penemuan-penemuannya oleh seorang engineering itu belum tentu langsung bisa diterima. Engineering itu orang yang mengaplikasikan sainsnya itu. Nah, ini ada perdebatan. Bahkan sampai saat ini seorang engineering itu berupaya melumpuhkan hipotesa-hipotesa, postulat-postulat yang yang ditemukan oleh para saintis. Nah, sementara yang yang dicari oleh seorang engineering ataupun seorang sains adalah kebenaran tentang Tuhan dan penciptaannya. Misalnya di neraka itu ada disampaikan bahwa malaikat itu memegang cambuk yang bahan dasarnya besi. Nah, besi yang seperti apa? Nah, seorang sains itu mempelajari tentang peleburan besi, pencampuran besi, komponen dan sebagainya, sehingga didapatlah satu besi yang nanti kalau menghukum manusia itu seperti apa? Itu pasti sangat padat sekali, sangat luar biasa kerasnya, sehingga tidak ada yang sanggup menahan pukulan sang malaikat dengan besinya itu. Itu dipelajarin di ilmu sains dan engineering, itu dipelajarin. Bagaimana besi itu tersusun, bagaimana dileburnya, di dalamnya juga ada banyak hal itu, tentang komponen-komponen sehingga besi itu terbentuk. Ditambah lagi itu ada api. Api itu ada beragam-ragam, ya, baik warnanya, ada merah, biru, kuning, dan ada yang hitam juga. Nah, di situ ada unsur-unsur pengetahuan yang sangat luar biasa yang harus dikembangkan. Kemudian juga ada cahaya, ada sinar, di mana di dalam sinar itu ada ruang ternyata. Ada bagian yang bisa disisipkan di sinar itu, ada gelombang-gelombang, itu sangat luar biasa. Dari ilmu sains dan engineering itu, wah itu kajiannya sangat dalam, sehingga nanti pada akhirnya akan mendapat kebenaran dari Tuhan. Nah, sehingga itu menjadi kebenaran yang mutlak. Kalau pada akhirnya nanti didapatkan kebenaran yang mutlak, ilmu manapun tidak akan bisa menggoyahkannya. Nah, terus dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual yang dulu katanya menurut para pembicara sebelumnya ada terpisah antara saat ini ya spiritual dan sains terpisah. Nah, seharusnya kalau itu bisa didapatkan tergabung, nah itu sangat luar biasa. Mungkin kalau para saintis asing itu berangkat dari pikiran saja. Ya, sementara saintis dari Muslim itu berupaya untuk mendapat atau membuktikan apa yang disebutkan Tuhan melalui Al-Quran ataupun hadis yang ada. Tetapi apa coba yang dilihat saat ini? Ya, saya mempelajari dari Buya, mungkin dari pembicara-pembicara yang lain, ulama yang lain. Ternyata di dalamnya yang sepakat harusnya berasal dari asma Allah, dari kalimat Allah. Dalam penyampaian ada perdebatan-perdebatan. Nah ini saya kok begini ya gitu. Nah sebagai seorang saya membutuhkan informasi
tentang pengetahuan yang ada di Al-Quran yang kita bisa pelajari hingga nanti pada akhirnya menjadi keunggulan umat Islam. Maunya seperti itu. Tapi ya, saat ini saya melihatnya tidak seperti itu yang disampaikan ulama. Misalnya tentang membaca Fatihah. Ada yang dibilang katanya membacanya nggak boleh digabung, harus per surat, pelan-pelan, nggak boleh sekaligus. Sementara Buya berbeda, kata Buya ikutin tanda bacanya. Sehingga kalau dipotong per katanya itu akan maknanya berbeda. Nah buat saya itu membingungkan. Gitu ya. Saya ikut yang mana gitu ya. Sehingga harusnya yang saya dapatkan itu di surat Al-Fatihah itu ada ilmu pengetahuan yang bisa digali dan itu sangat dalam sebenarnya penggalian dengan sains itu. Nah ini itu tidak saya gambarkan. Jadi benar juga apa yang disampaikan di Al-Quran bahwa kalau seorang spiritual seperti Korun misalnya, Korun itu kan masih ada hubungannya dengan Nabi Musa, masih saudaraan. Dan Korun itu ulamanya zaman Nabi Musa yang dia hafal Taurat dan dia bisa mengamalkan Taurat. Tapi ketika dikasih pengetahuan, ya, ketika dia dikasih tentang bagaimana mengolah emas dan sebagainya, akhirnya dia menjadi pembangkang yang luar biasa. Nah itu yang saya takutkan kalau seorang saya spiritual dikasih pengetahuan itu akan seperti itu. Nah, kita lihat ulama-ulama sekarang yang sudah ke dunia-duniaan seperti itu fenomenanya. Nah, jadi yang saya harapkan dari orang-orang yang saintis itu pengen belajar Quran sehingga bisa mendapatkan pengetahuan di dalamnya yang kita bisa gali, kita bisa kembangkan untuk kejayaan Islam lagi. Demikian Buya, mohon sarannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Mas Nanang Ruhiyat. Ini Buya tadi bicara panjang tentang sains dan spiritual. Kemudian agar ingin keduanya tidak menjadi hal yang bertabrakan, menjadi seirama satu jalan. Gimana nih Buya penjelasannya? Iya, saya kira sejak kapan bertabrakan ya Bung, tidak bertabrakan. Kita aja nabrak-nabrakin sendiri. Iya. Ya, jadi begini ini persoalannya, kalau spiritual itu kan artinya kita menggunakan rasa, menggunakan hati. Iya. Kalau yang namanya ilmu fisika kan menggunakan panca indera, menggunakan mata, menggunakan telinga, indera kan, indera fisik. Ya sangat berbeda. Tetapi orang kan selama ini kan ngotot. Saya katakan itu salah. No tidak, saya melihat sendiri kok. Jadi karena dia melihat sendiri sebagai pembuktian bahwa itu benar. Padahal berapa kali mata kita sering dibohongin. Mata kita sering melihat air berlimpah ruah. Setelah didekati apa yang terjadi? Fata Morgana. Kita mendengar berita itu sendiri langsung. Ternyata setelah dicek hoax semuanya itu. Iya kan? Jadi indera kita ini sedang tertipu. Yang tidak tertipu itu adalah fuad, hati kita. Maka dabal fuadu mara'a. Jadi artinya bahwa tidak ada pertentangan. Indera kita hanya konfirmasi, menguatkan dugaan kita apa yang kita rasakan tadi. Nah, lalu maksudnya seperti apa yang spiritual, lalu mana? Nah ini sebabnya persoalannya, kadang-kadang disiplin ilmu sendiri juga punya aura yang berbeda. Orang kalau mendalami ilmu hukum, fikih, itu biasanya mudah bertengkar. Ya, dan orangnya banyak ngomong gitu. Ya kan? Tapi yang kedokteran biasanya santun orangnya ya. Ya kan gitu. Jadi profesi juga sama, membuat kepribadian yang berbeda. Artinya bahwa selagi kita ini beragama masih berputar di sekitar syariat berdasarkan dalil-dalil, selamanya kita akan tetap bertengkar. Itu dia.
ketika kita bicara agama ke akidah masih bertengkar juga, saling bunuh membunuh juga. Ketika bicara dalam wilayah yang lebih dalam lagi, akhlak, masih juga saling salah menyalahkan. Baru kalau kita sudah bicara cinta, kita sudah berhenti bertengkar kok persoalannya. Nah, makanya ilmu itu kan dibuat, dipelajari, diteliti, disusun silabus-silabusnya, disusun premis-premisnya, diambil kesimpulan, diimplementasikan, diuji coba. Apa saja yang sifatnya hanya berupa asumsi-asumsi, hanya menyusun premis-premis dan sampai pada konklusinya, itu sebatas disebut dengan paradigma. Ya. Nah, ketika paradigma itu sudah dieksperimenkan, diuji coba berulang-ulang dan hasilnya sama, maka baru menjadi paradigma eksperimentalis. Kalau sudah eksperimentalis, diuji coba berulang-ulang hasilnya sama, maka ya patut untuk dipercayai. Kalau non eksperimentalis mau percaya silakan, kan juga udah, itu persoalannya. Nah, tetapi ketika kita sudah menguji berulang-ulang dan hasilnya sama, belum tentu kita akan akurasinya 100%. Ingat bahwa relativitas itu berlaku umum dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Buktinya ilmu pasti nggak ada, fisika yang pasti sudah nggak pasti kok. Buktinya apa? Tiap saat direvisi lagi, diperbaiki lagi. Itulah sifat ilmu semacam itu, selalu berubah. Sekalipun eksperimental, karena dalam proses eksperimentalis akan terjadi kelemahan-kelemahan, celah-celah yang memungkinkan kita salah. Oke, sekarang begini, Pak Fakar beli beras deh. Tadi pagi beli beras di Kertas Maya 1 kilo ya. Sekarang jam 12 malam kita timbang lagi dengan timbangan yang lebih akurat lagi, pakai digital, pakai timbangan kuantum. Akan berbeda, akan berkurang 1 kilonya. Betul nggak? Udah, kita beli beras di sini, kita bawa ke gunung, ditimbang lagi, akan berbeda timbangannya, akan berkurang. Karena gravitasi bumi semakin berkurang ketika semakin tinggi dari permukaan laut. Semacam itu. Nah, makanya ini di dalam ilmu filologi, bahwa bentuk suara pun itu akan berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini Ferdinand de Saussure itu membuktikan bahwa kenapa bahasa itu berbeda-beda, ya karena faktor geografis saja itu bisa menentukan kelembaban udara, tinggi derajat permukaan, panas dan dingin, itu semuanya juga ekosistem itu menentukan bentuk suara. Dengan selempeng logam platisir dan logam yang dibuat kelereng dijatuhkan dengan jarak 1 meter. Ini eksperimen, direkam ting bunyi di pantai, dibawa ke gunung, dijatuhkan juga dengan tinggi yang sama, teng, berbeda suaranya, vibrasinya berbeda. Ya kenapa? Karena teredam oleh gunung-gunung sekitarnya. Jadi ternyata bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita pastikan 100% kebenarannya, karena sangat relatif sekali. Nah, makanya dalam ilmu kosmologi banyak orang yang menduga, meyakini bahwa bumi ini stabil ya, bumi stabil. Mereka bereksperimen, yuk kita buktikan, kita lemparkan suatu benda jatuh ke bumi juga. Kita naik pesawat, kita di atas, ternyata turun dan di situ juga kok. Iya kan? Coba kita lihat di dalam Al-Quran tadi, ul siru fil ardi, berjalanlah fil ardi, di dalam bumi. Kita ini ada di dalam bumi apa di atas bumi kita ini? Apa?
Pengertian bumi secara kosmologi apa bumi itu? Bukan tanah, pasir, gunung yang kita injak ini. Pesawat yang sedang terbang di atas bumi atau di dalam bumi? Siru berjalanlah fil ardi, di dalam bumi. Artinya sampai bulan pun masih ada di dalam bumi. Kenapa bulan tidak jatuh? Karena bulan itu mengorbit, ya. Dan ketika dia mengorbit, dia menimbulkan sentrifugal dan buminya mempunyai gravitasi. Keseimbangan antara sentrifugal dan gravitasi itulah menyebabkan bahwa bulan tidak pernah jatuh ke bumi dan juga tidak menjauh dari bumi. Jadi artinya pesawat yang atas itu adalah di bumi. Nah, orang kadang-kadang begini. Dikiranya kalau kita naik ke atas, di atas mega, naik pesawat, dikiranya bumi berputar, berarti kalau kita menuju ke barat akan lebih cepat nyampe. Ya tidak, tetap. Karena si pesawat ini juga ikut berputar bersama bumi. Kita contohkan begini, ini makanya sudut relativitasnya. Kita di dalam kereta api, kecepatannya 120 km per jam. Anda di dalam gerbong, Anda berjalan enggak? Atau diem? Berjalan. Berapa kecepatan Anda? 120. Nah, kemudian ada spidol di kantong Anda, berjalan enggak? Ikut berjalan. Lalu Anda jatuhkan, jatuhnya melencong apa lurus? Lurus. Kenapa? Karena dalam momentum yang sama. Nah, ini orang mengiranya kita berdiri di atas pohon, ada kereta api lewat, lalu kita lempar lokomotifnya yang terkena gerbong pertama. Ya karena kitanya diem, keretanya berjalan. Keberadaan kita ini adalah di dalam bumi, di dalam gerbong kereta api ikut berjalan bersama bumi ini. Begitu Pak Mamat kira-kira? Iya. Makasih kita aja.